Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau punya pesan khusus buat setiap orang yang bergabung pada live hari ini menjadi vitamin buat mereka. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka akan semakin mengenal kebenaran karena kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka. Kebenaran itu adalah kekuatan Allah sendiri yang akan berjalan menopang setiap kami untuk makin kuat. Tuhan, kami tidak mau dibodoh-bodohi oleh iblis karena kami kurang mengenal kebenaran-Mu. Tapi hari ini kami terus belajar untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kemuliaan kembali kepadamu. Engkau hadir tengah-tengah live ini melawat setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin ya. Ada sukacita saudara ya. Kita percaya bahwa kemarin saya sudah khotbah yang ikut Zoom 7:30 kemarin bahwa kita harus merubah fokus hidup kita. Waktunya sudah genap ya. Artinya kita hari ini ada di ujung dari akhir zaman. Sudah di ujung. Kalau dulu mungkin akhir zaman masih jauh saudara ya. Tapi hari ini kita sudah ada di ujung dari ujung. Artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jangan bermain-main dengan waktu. Justru hari ini kita tahu fokus hidup kita yang kemarin saya bahas adalah tentang kerajaan Allah. Fokus yang kedua dalam hidup dalam pertobatan. Yang ketiga hari ini mempercayai Injil Allah. Tidak ada yang bisa saudara percayai di dunia ini. Dunia ini sedang kacau balau. Dunia ini tidak bisa memberikan kita pengharapan. Orang terkuat sekalipun di dunia tidak bisa memberikan kepastian. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan pesan buat saudara dan saya, mulai belajar mempercayai Injil Allah. Karena Injil itu kekuatan Allah sendiri. Injil itu Allah sendiri. Dan percayalah, Injil itu pada akhirnya akan membawa saudara dan saya mengalami pemulihan dan kemerdekaannya. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana jangan pernah lari dari kenyataan. Hadapi kenyataan hidup saudara. Orang banyak hari-hari ini mau lari dari kenyataan. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi. Kita percaya hari ini, saudara dan saya tidak perlu lari dari kenyataan. Hidup tentang Tuhan. Saudara pikir kalau saudara mau lari dari kenyataan karena saudara berusaha menyelesaikan kehendak saudara. Orang yang tahu bahwa hidup tentang Tuhan dan ini waktunya sudah amat singkat. Saudara akan berlomba-lomba. Hari ini ada proses, ada kenyataan yang makin buruk. Saudara jelas tahu bahwa hidup ini menyelesaikan kehendak Tuhan. Kehendakmu tidak terjadi, tidak ada masalah. Proses hidup kenyataan makin bertambah sulit. Itu berarti saudara dan saya hari-hari ini sedang menyelesaikan kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu. Kita semua punya kehendak saudara. Saya jujur kalau saya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya ingin menyelesaikan kehendak saya. Saya tidak mungkin bertahan dalam proses. Saya tidak mungkin hidup dalam proses yang begitu berat. Saya tidak mungkin hidup terus bertahan dengan Tuhan. Kenapa? Saya hari ini sampai hari ini saya bertahan. Karena saya tahu hidup tujuan saya adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Makanya saya tidak mau lari dari kenyataan. Kenyataan hidup saya jalani saudara. Bertambah buruk, tidak ada dasar untuk berharap sekalipun. Saya tahu, kalaupun ini terjadi, karena saya jelas tahu panggilan hidup saya, yaitu menyelesaikan kehendak Tuhan. Kehendak daging saya hari-hari itu tidak terjadi. Masa depan cita-cita saya, keinginan saya, angan-angan saya, melihat semuanya seperti hidup seperti Cinderella, saudara. Tidak terjadi, saudara. Justru keadaannya makin lama makin tambah buruk. Ya, tapi saya terlalu percaya kenapa saya hari ini tetap kuat. Karena saya tahu bahwa Tuhan sedang
memaksa hidup saya dan saudara. Yuk, orang yang menyelesaikan kehendak Allah, itulah yang akan hidup selama-lamanya. Kalau saudara cuma kejar menyelesaikan keinginan dagingmu, hari ini saudara tidak mau diproses, saudara akan binasa, saudara akan hancur. Karena dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Ya, saya punya kesaksian ketika saya mau menyerah, saya punya pengalaman hidup. Pada saat saya mendengar berita buruk, saya benar-benar rasanya terpuruk, saudara. Tapi hari itu ketika saya berkata, Tuhan, saya mau menghadapi kenyataan. Jujur saya tidak ingin lari dari kenyataan. Tapi jujur kekuatan saya sebagai manusia punya kekuatan terbatas, Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa kasih saya firman. Dan firman itu berkata, Efesus 6 ayat 8 yang berkata gini, bahwa kamu setiap orang, baik hamba maupun orang yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya kaget, saudara. Tuhan ingat, kamu tahu ya, bahwa setiap orang yang baik, hamba, orang merdeka, kalau hari ini tidak lari dari kenyataan, dan engkau tetap berbuat sesuatu yang baik buat aku, Tuhan bilang, aku akan memberi balasannya. Kamu tidak perlu takut. Kamu orang baik, orang benar. Kamu tidak lari dari kenyataan. Aku akan beri kamu balasannya. Orang yang jahat sama kamu, aku yang akan balas semua perbuatan mereka. Saya berkata, ya Tuhan, saya akan hadapi kenyataan bersama Tuhan. Saya pasti jadi orang yang kuat. Amin, saudara. Yuk kita lihat dulu ayatnya kemarin yang sudah saya sempat singgung. Hari ini kenapa saudara jangan lari dari kenyataan? Ini ayatnya. Mazmur 11 ayat 4 sampai 7 ya. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara dan saya hari ini Tuhan ada di surga ya. Dia sedang mengamati. Dia sedang matanya mengamat-ngamati, bahkan dia sedang menguji. Artinya jangan pernah lari dari kenyataan. Hadapi. Karena memang ini ujian kehidupan sedang terjadi, saudara. Kadang-kadang Tuhan di surga itu sering jatuhkan sesuatu dari atas yang membuat saudara sakit. Aduh gitu ya. Supaya saudara lihat ke atas. Oh, butuh Tuhan. Hidup saya kalau dibiarkan zona nyaman, tidak dijatuhi sesuatu benda yang membuat saya tersakitan. Saya tidak mungkin lihat ke atas, saudara. Saya cuma lihat pada kebanggaan diri saya sendiri, saya cuma bangga dengan kemewahan, saya bangga punya suami yang luar biasa, itu aja kebanggaan hidup saya. Tapi ketika ada sesuatu yang dari atas, ketika dia menguji, mengamati hidup saya, dan dia jatuhkan sesuatu yang membuat saya berkata, sakit Tuhan. Dan di situ saya mulai melihat Tuhan. Saya mulai berjalan, saya mengerti bahwa selama ini hanya kehendak saya yang saya kejar. Tapi hari itu ketika ada rasa sakit yang Tuhan jatuhkan dari atas, ada proses kehidupan, membuat saya hari ini berjalan menyelesaikan kehendak Tuhan sampai di garis akhir. Amin, saudara. Ya, saudara lihat hari ini Tuhan menguji ayat kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Siapa yang bilang hari-hari ini cuma orang benar yang diuji? Enggak. Orang benar dan orang fasik sedang mengalami ujian. Lihat seluruh dunia, saudara. Hari ini yang kena masalah dampak dari pandemi, dari krisis ekonomi, dari krisis virus, itu seluruh dunia. Orang dunia lebih pusing, tidak punya pegangan hidup. Buat saudara dan saya, bersyukurlah. Makanya saya bersyukur, saudara. Saya sudah diproses Tuhan di sekolah kehidupan sebelum masa-masa sukar yang sulit ini. Sehingga saya punya kekuatan. Hari ini saya melihat Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat saya. Kalau dipikir dulu yang hilang, Tuhan sudah mulai kembalikan. Bahkan Tuhan mulai pakai hidup saya juga hari ini. Hidup saya juga jadi berkat. Saya bisa tolong orang-orang yang mengalami kelemahan. Saya bisa tolong orang-orang yang hari ini butuh sesuatu. Tuhan sudah mempersiapkan saya 10 tahun yang lalu. Dan itu menjadi kekuatan saya ketika saya tidak lari dari kenyataan. Hari ini saya kuat, saudara. Coba kalau 10 tahun yang lalu saya diproses Tuhan dan saya lari. Saya mungkin pilih hidup saya tinggal di Amerika atau saya pilih berpisah. Mungkin hari ini hidup saya akan hancur, saudara.
Kita percaya bahwa hari ini kalau saudara nanti baca Mazmur 11, orang benar, orang fasik sedang mengalami ujian. Tapi buat kita anak Tuhan, Tuhan berkata ada piala keadilan di Mazmur 11 ayat 7. Tapi buat orang fasik, Mazmur 11 ayat 6 akan dihujani dengan arang berapi dan belerang. Hari ini saya merasakan bahwa keadilan Tuhan sedang terjadi buat anak-anak Tuhan. Jangan takut mengalami masa-masa ketidakadilan, karena pada akhirnya Tuhan sudah berjanji ada piala keadilan di balik ketidakadilan yang dialami orang benar. Karena Tuhan yang akan melakukan. Amin. Saudara dan saya tidak selamanya pakai mahkota berduri, mahkota ketidakadilan. Kelihatan seperti keset, saudara. Kelihatan orang dunia berkata, kasihan deh lu, hidupmu malang, tragis, mau ikut Tuhan susah, pikul salib sangkal diri, ikut cara dunia enak. Ya, saya sudah lihat beberapa orang yang dulu mengatai saya bukan ngutuki, makanya saya bilang Tuhan saya mengampuni mereka kok. Beberapa orang yang mengata-ngatai hidup saya, hari ini saya lihat hidupnya mulai berjatuhan, saudara. Saya sampai bilang ngeri ya, makanya jangan pernah menghakimi orang yang sedang dalam proses, saudara. Dia mengalami proses persis seperti saya, lebih parah, saudara. Sampai saya lihat Tuhan, saya ngampuni Tuhan. Saya mendoakan, saya ngampuni Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata bahwa ada piala keadilan di balik ketidakadilanmu. Justru orang fasik akan mengalami piala yang namanya arang berapi dan belerang. Yuk kita semua hari ini kita bangkit ya. Saudara lihat di 1 Petrus 4 ya, ayat 17-18 ya. Makanya kalau ada orang yang berkata sekali selamat tetap selamat, saya tidak setuju karena saya baca ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Lihat ya. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita orang benar, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Itu tadi. Saudara fokus pada Injil Allah, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Tidak ada jalan lain yang bisa memerdekakan saudara dan saya hari ini, selain saudara hanya mempercayai Injil Allah. Fakta tidak bisa dipercaya lagi. Semakin saudara percaya dengan fakta dan bukti yang buruk, saudara makin hanyut, makin hidupmu terpuruk. Tapi Tuhan berkata di akhir zaman ini, ketika saudara tidak lari dari kenyataan karena saudara tahu bahwa ada Injil Allah, kekuatan Allah yang pasti memerdekakan saudara dan saya. Lihat kata berikutnya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, berarti orang benar bisa tidak selamat, saudara. Jangan berkata sekali selamat, tetap selamat. Tidak ada. Saudara lihat kata-kata ayat di 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Itu jadi beban saudara. Hari ini saya tahu jelas. Ketika Tuhan kasih proses hidup saya, dulu fokus saya supaya suami saya pulih, enak secara daging. Tapi ketika saya mengenal kebenaran, saya tahu saya harus selamat, suami saya harus selamat, anak-anak saya harus selamat. Saya tidak lagi kejar pemulihan terlebih dahulu, saya kejar suami saya bisa kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak saya harus bangkit. Jangan sampai mereka hanyut di bawah arus dunia sehingga mereka juga binasa. Saya tidak mau lagi main-main dengan waktu. Kalau saudara hari ini bergumul dengan suami, mertua, ipar, walaupun itu menyakitkan hatimu, jangan pernah lari dari kenyataan. Hadapi, karena target saudara bukan hanya buat pulih. Kalau suamimu tidak selamat, pikirkan itu. Hari ini kita semua diberi beban tanggung jawab sama Tuhan. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang dunia? Ini menjadi tanggung jawab kita. Kita orang benar hari ini ngalami masalah, move on saudara. Hadapi kenyataan sampai kita lihat rencana Tuhan yang besar. Karena saya terlalu percaya ketika kita move on, kita selamat. Satu orang selamat, seisi rumah pasti selamat. Tapi kalau saudara lari dari kenyataan, saya banyak berkomunikasi dengan istri-istri yang lagi disakiti suami. Dan mereka berkata, Bu Eli saya terlalu sakit, saya ingin menyerah. Saya sudah kepingin cerai.
Saya cuman berkata, satu, tanggung jawab Tuhan atas hidup seisi rumahmu ada di tanganmu. Kalau engkau lari dari kenyataan, dan mungkin itu jalan yang terbaik, kalau suamimu tidak selamat bagaimana? Kalau anak-anakmu tidak selamat bagaimana? Hari ini yuk kita semua sebagai orang benar berjuang. Hadapi kenyataan, hadapi keuanganmu yang tambah sulit, hadapi suamimu, istrimu yang makin menjengkelkan, semua keadaan usahamu yang mulai menurun dan sebagainya. Jangan pernah lari dari kenyataan. Ada banyak orang yang hari-hari ini mulai konseling dengan saya masalah keuangan. Mereka rata-rata hutang bank, hutang kredit card yang sudah jatuh tempo, sementara mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayar. Percayalah, saya cuma bilang sama orang yang konseling sama saya. Ya, memang keadaan tidak enak. Bu Eli, 2 bulan yang lalu saya masih bisa ketawa-ketawa, naik mobil. Sekarang satu persatu mobil saya sudah mulai saya jual. Itu pun belum cukup, Bu Eli. Terus apa yang saya lakukan? Sementara debt collector datang terus. Tagihan banyak, Bu Eli, saya pusing. Saya bilang, jangan lari dari kenyataan. Tuhan melihat hati. Kalau kamu mau kabur, berarti Tuhan melihat kamu penipu. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, aku akan hadapi kenyataan, memang aku bersalah. Tapi Tuhan tahu hati saya tidak kepingin nipu orang. Tapi saya tidak punya kemampuan. Percayalah, saya bilang, sumber di atas segala sumber akan memampukan. Memampukan setiap anak-anaknya untuk tidak dipermalukan sebagai orang benar. Ketika dia punya inisiatif yang baik, percayalah, Tuhan yang berpihak pasti akan memberkati. Saya berkata, tetap lakukan yang terbaik. Hadapi debt collector. Percaya, cara Tuhan itu akan dahsyat. Tidak perlu engkau pikirkan. Ketika engkau punya inisiatif yang baik dan Tuhan lihat hatimu dan kau tidak lari dari kenyataan, Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan. Kita tidak perlu pikirkan. Cara Tuhan memberi kita kelegaan gimana? Tidak perlu dipikirkan. Cara Tuhan siapkan jalan keluar gimana? Bangsa Israel tidak tahu kalau Tuhan bakal bekal laut. Tapi Tuhan sudah punya master plan. Dari awal dia sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Hari ini lakukan bagian saudara. Jangan pernah lari dari kenyataan. Yuk kita buka ayatnya ya. Satu ayat yang tadi pagi Tuhan kasih, ini ayat ini bagus saudara ya, catat aja. Lukas 22 ayat 32. Tujuan semua masa-masa yang sulit, ini Tuhan kasih perenungan saya tadi pagi. Tetapi aku telah berdoa, Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudara. Pesan Tuhan siang ini, jangan sekali-kali lari dari kenyataan supaya imanmu jangan gugur. Semua proses itu supaya tujuan Tuhan, kita ini jadi duta-dutanya kerajaan surga. Lewat hidupmu, lewat hidup saya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara akan banyak-banyak orang yang lagi berbeban letih lesu berat. Saudara akan kenalkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan menjadi satu mata rantai yang tidak pernah putus-putusnya, sehingga akan membawa banyak orang untuk datang kepada kerajaan Allah. Amin saudara. Yuk buka ayatnya di Mazmur 92 ayat 5 sampai 7 ya. Ini ayat yang akan kita bahas 3 hal saudara ya. Kalau hari ini saudara menghadapi kenyataan yang buruk, apa yang mesti saudara lakukan? Hari ini kita baca Mazmur 92 ayat 5 sampai 7. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Ini yang menjadi perenungan kita. Hari ini apapun pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu, baik itu masalah, ada masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah bisnis dan sebagainya, kesehatan, usaha yang lagi dilelang bank dan sebagainya. Tuhan berpesan siang ini buat saudara dan saya, bersukacitalah. Amin saudara.
Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, walaupun itu terlihat menyakitkan, percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidupmu. Tuhan tidak pernah punya planning bahwa engkau akan dibuat buntung, dibuat arahnya turun. Enggak. Memang ada penurunan sesaat karena aku lagi proses. Aku lagi melakukan pekerjaan merenovasi hidupmu. Aku lagi merenovasi yang ada di dalam. Pekerjaan renovasinya Tuhan itu sedang terjadi. Yang dulunya tidak punya karakter Kristus sedang dibentuk, direnovasi. Orang direnovasi itu keadaannya kacau balau, saudara. Semuanya terlihat jelek. Semuanya terlihat kotor, tidak ada yang terlihat sesuatu yang bisa nyaman. Namanya direnovasi. Tapi percayalah, hari ini proses renovasi itu selalu buat kebaikan saudara dan saya. Lihat kata-kata berikutnya. Karena ini yang pertama, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Hari ini Tuhan mau kita tetap sukacita. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi dengan sukacita kenyataan hidupmu. Bukan berarti Tuhan lepas tangan. Lihat pemazmur berkata, kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Izinkan proses renovasi Tuhan terus terjadi dalam hidupmu. Tidak usah takut. Karena di dalam masa-masa yang tersulit, tangan Tuhan yang pertama itu tetap bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena itu pemazmur berkata, aku bersorak-sorai. Amin. Yang pertama hari ini sukacita karena kita tahu ada karya tangan Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itu yang pertama ya, nanti kita bahas. Yang kedua, hari ini jangan pernah takut dalam hidupmu ya. Lihat kata-kata berikutnya ayat yang ke-6. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan. Ya. Yang kedua, hari ini ndak usah takut. Proses renovasi memang sedang jalan, semuanya ndak nyaman saudara. Namanya direnovasi itu ndak nyaman. Siapa yang bilang nyaman? Tapi nanti kalau prosesnya selesai, segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Amin. Yang kedua, betapa besarnya pekerjaan Tuhan. Ya, yang pertama adalah karya tangan Tuhan. Artinya dia pasti menolong, tangannya tidak akan pernah terlambat. Yang kedua, ada pekerjaan Tuhan yang besar. Artinya kalau Tuhan yang bertindak, pasti berakhir dengan perkara besar. Renovasi hasilnya kelihatan semuanya buruk. Tapi Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar di balik proses hari ini. Jangan lari dari kenyataan. Jangan pernah menyesali hidupmu. Tuhan, menyesal kawin sama suami saya yang saat ini. Banyak orang yang berkata gitu, Bu Eli, dulu tuh ada banyak loh yang ngejar saya. Kok ya saya pilih ini, dapat bongkeng, Bu Eli. Apes ya. Jangan pernah berkata seperti itu di hadapan Tuhan. Hari ini tidak ada yang salah. Baik itu suamimu, baik itu engkau. Kalau masalah rumah tangga sedang terjadi, tidak usah nyalakan pasangan hidup. Tapi percayalah, ada Tuhan yang lagi merenovasi hidup seisi rumahmu. Termasuk suami, istri, anak-anak, pemulihan berkat, Tuhan sedang merenovasi. Logika, kalau Tuhan yang merenovasi, hasilnya pasti jauh lebih baik apa lebih buruk, saudara? Orang direnovasi itu untuk lihat sesuatu yang indah atau sesuatu yang buruk. Saudara bisa berpikir, hari ini Tuhan berkata siang ini, aku sedang merenovasi, tidak perlu takut. Saya dulu sering nyalakan suami saya. Gara-gara wanita itu, gara-gara suamiku, aku hidup kayak gini Tuhan. Aku hidup menderita Tuhan, sakit hatiku. Tapi Tuhan jelas ingatkan,
Tidak perlu menyalahkan keadaan atau orang lain yang aku pakai sebagai alatku untuk merenovasi hidupmu. Bersyukur loh. Aku merenovasi hidupmu supaya engkau berkenan di hadapanku. Aku tidak mau dapeti hidup anak-anakku. Proses renovasinya belum jalan. Karena ketika kita tinggal di dunia, kita sudah kena kontaminasi yang namanya virus dunia. Justru ketika perjalanan hidup kita akan berakhir, Tuhan mau merenovasi supaya virus-virus dunia itu hilang lenyap, diganti dengan yang namanya karya ilahi ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara, tidak usah nyalakan keuanganmu. Tidak usah nyalakan dulu kok aku tidak nurut ya, disuruh investasi ini kok melenya ini. Akibatnya sekarang investasi yang aku pilih ini bangkrut, yang satu malah jadi. Ya, tidak usah nyalahkan. Hari ini hadapi semua. Apapun kesalahanmu, saya juga punya salah saudara. Saya punya andil sampai rumah tangga saya kacau balau. Saya punya andil, saya tidak salahkan suami saya 100%. Saya punya andil dalam hidup. Di mana masalah rumah tangga saya, prahara rumah tangga saya muncul. Saya tidak perlu menyalahkan dan tidak perlu menyesali. Yang saya tahu, saya tidak akan lari dari kenyataan. Saya tetap setia ikut prosesnya Tuhan karena Dia sedang merenovasi. Dan saya melihat hari ini, jangan pernah menyalahkan keuanganmu. Jangan pernah menyalahkan suamimu yang brengsek. Jangan pernah menyalahkan mertuamu dan sebagainya. Jangan pernah menyalahkan gara-gara virus corona dan sebagainya. Tapi hari ini sadarilah bahwa hidupmu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, hari ini aku tahu, aku mau bersukacita dengan pekerjaan renovasimu siang ini Tuhan. Aku sadar bahwa aku tidak berjalan sendiri ketika renovasi itu selalu bertujuan mendatangkan kebaikan. Yang pertama tadi itu tuh saudara, apa yang pertama? Ada karya tanganmu yang besar, yang selalu on time menolong hidupku. Yang kedua adalah ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Di mana ketika Tuhan bertindak selalu berakhir dengan perkara besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Yang ketiga, 6B ya. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Artinya yang ketiga, tidak usah takut, sukacita, hadapi kenyataan. Karena hidupmu akan berakhir dengan rancangan-rancangan Tuhan yang dalam. Yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran kita. Manusia tidak bisa menyelami. Kenapa? Dulu saya berpikir ini, Tuhan, apakah suami selingkuh ini masuk dalam rancangan Tuhan? Sekarang saya tahu, ya jelas saudara. Mungkin saudara tidak lihat rancangan Tuhan di awal proses. Saya juga tidak melihat rancangan Tuhan. Semuanya gelap. Saya cuma berpikir betapa teganya suami saya. Sehingga ketika saya berdoa saya cuma tuding. Kamu gara-gara kamu, ubah kamu Tuhan. Tidak pernah hidup saya. Padahal tujuan Tuhan adalah saya yang direnovasi terlebih dahulu. Sehingga ketika iman saya tidak gugur. Saya bisa mengangkat suami dan anak-anak saya. Itu yang terjadi dalam kenyataan pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Jadi hari itu saya tidak perlu nunjuk orang. Oh wanita itu gara-gara wanita itu. Tuhan gara-gara suamiku. Tidak. Tapi saya mulai menunjuk hidup saya. Ini loh aku Tuhan. Renovasi. Kalau engkau mau berkarya dalam hidupku dan Tuhan butuh alat suamiku untuk memproses hidupku, wanita itu untuk memproses hidupku supaya hidupku jauh lebih indah dan jauh lebih baik, aku siap. Yang aku tahu ada tangan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang akan berakhir dengan perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat. Yang ketiga ada rancangan-rancangan Tuhan yang tidak pernah terselami hari ini. Mungkin hari ini yang terlihat rancanganmu kacau balau, tidak masalah. Karena engkau sedang berjalan dalam rancangan Tuhan yang tidak pernah terselami oleh akal pikiranmu. Rancangan yang terbaik akan terjadi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ya, supaya cepat, karya Tuhan, tangan Tuhan. Yuk kita percaya hari ini. Jangan lari dari kenyataan. Karena dalam proses renovasi ada karya tangan Tuhan yang besar. Dia tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan, selalu on time.
Menurut hidup saya dulu 10 tahun, Tuhan berlambat-lambat. Ternyata justru saya bersyukur tidak cepat dijawab Tuhan. Dia punya waktu yang on time untuk menyelamatkan hidup saya. Yang penting hari ini saya bersyukur saya tidak lari dari kenyataan dan iman saya sebagai orang benar tidak gugur. Dan Tuhan buktikan hari ini hidup saya bisa jadi berkat. Hidup saya bisa memberi vitamin, saudara. Kalau saudara pikir selama masa pandemi ini 5 bulan, hikmatnya siapa? Saya bisa hari ini, saya tidak sekolah Alkitab. Itu benar-benar murni ketika saya sudah 10 tahun begitu banyak pengalaman bersama Tuhan. Tuhan bilang gini, ini loh fungsinya, coba kalau kamu tidak melewati 10 tahun, 2 tahun proses hidupmu, kamu bisa tidak hari ini ngasih kekuatan banyak orang? Bisa tidak? Supaya kamu bisa mengangkat orang-orang lain untuk bangkit, ayo bangkit. Bisa enggak? Enggak bisa, saudara. Wong saya sendiri lemah. Lah hari ini Tuhan bilang, ini loh tujuanku. Kamu kan enggak lihat kan? Kamu cuma bisa nyalahkan aku, Tuhan bilang. Waktu awal proses kamu nyalahkan Tuhan, kok Tuhan ini kurang kerjaan. Rancanganmu katanya rancangan yang terbaik, rancangan yang indah. Loh mana rancangan indah? Buktinya keadaan tambah parah. Enggak ada dasar untuk berharap. Ini loh yang Tuhan tunjukkan buat saya. Ini loh Eli, tujuanku ini loh. Hari itu saya bilang, oh terima kasih, ternyata saya orang yang spesial, saudara. Dipilih Tuhan hari ini. Dan banyak orang-orang yang saya kuatkan. Yuk, baca dari ini karya Tuhan yang selalu on time di Mazmur 20 ayat 7-9. Ya, yuk supaya saudara hari ini yang mau lari dari kenyataan, stop ya. Mulai berkata, aku siap hadapi kenyataan karena kenyataan itu menyelesaikan kehendak Tuhan. Dan orang yang menyelesaikan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Amin. Kalau saudara hari ini terintimidasi dengan iblis dan saudara mau lari dari kenyataan, berarti saudara sedang ingin menyelesaikan kehendak daging dan iblis. Hidupmu akan semakin hancur. Kita hari ini berlomba-lomba hadapi kenyataan. Mazmur 20 ayat 7-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Siapa orang yang diurapinya? Saudara dan saya. Amin. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus, itu tadi ya. Tuhan di atas tahtanya lagi mengamati, menguji. Tapi setelah renovasi selesai, lihat tangan Tuhan itu akan berkata seperti ini. Tuhan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin saudara. Amin saudara. Jadi hari ini jangan lari dari kenyataan. Walaupun itu kesalahanmu, saya punya andil kesalahan sampai rumah tangga saya seperti itu. Saya bukan istri yang baik. Saya punya sebagai istri yang suka nanduk, saya tidak hormat. Tapi apakah Tuhan bilang gini, rasain lu? Enggak loh saudara. Tuhan bilang gini, enggak apa-apa. Aku tahu engkau manusia yang lemah. Yang penting kamu berbalik, hancur hati. Dan hidupmu berbalik dalam fokus kerajaan Allah. Bertobat, percaya Injil, percayalah. Aku tetap turut bekerja dalam proses hidupmu, mendatangkan kebaikan. Saudara lihat, yang pertama, kenapa tangan ini berkarya? Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Ya, orang dunia memegahkan apa yang mereka punyai. Tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Orang dunia yang hari ini bisa hidup semau-mau gue. Atau saudara kalau lari dari kenyataan, ini konsekuensinya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin saudara. Hari ini hadapi kenyataan. Duh Tuhan belum lihat keadaan baik. Oh enggak apa-apa. Pokoknya aku punya komitmen menyelesaikan kehendakmu. Aku hari ini percaya bahwa ada kemenangan yang gilang gemilang. Amin.
Proses renovasimu kalau sudah selesai, pasti ada kemenangan yang gilang gemilang. Ada tangan Tuhan yang membuat engkau tetap bangun berdiri. Sementara orang dunia rebah dan jatuh dengan kemegahan kereta dan kudanya. Saudara dan saya hari ini, saya sudah sering kali ucapkan ketika saya khotbah, bermegahlah hanya dalam nama Tuhan. Saya menjalani proses walaupun semuanya tidak ada bukti. Saya cuman bermegah di dalam nama Tuhan. Dan ketika saya bermegah di dalam nama Tuhan, saya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya bangun berdiri, saya tetap tegak hari ini. Amin. Amin. Itu yang perlu saudara kejar hari ini. Jangan mikiri terus kapan ya Tuhan sukses lagi. Saya dulu juga seperti itu. Tuhan kapan Tuhan ya happy ending. Kapan hidupku kayak dulu loh Tuhan. Romeo and Juliet Tuhan aku mau. Itu dulu semakin saya kejar itu semakin kecewa saudara. Hari ini saya pesan sebagai hamba Tuhan. Yuk kita jangan fokus ya sama hasil. Waktu saudara hadapi kenyataan, saudara makin fokus dengan hasil, pasti makin mengecewakan. Hari ini fokus saja sama Tuhan. Kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Percayalah, semakin saudara fokus sama Tuhan, semakin hari akan semakin kuat. Lihat kenyataan, lihat bukti, makin mengecewakan. Tapi kalau fokus sama Tuhan, ya Tuhan aku cuman fokus sama Tuhan. Tanganmu ini loh sedang bekerja, memang lagi direnovasi. Ya sabar saudara. Namanya proses renovasi masa bisa bim salah bim langsung jadi rumah yang indah. Nggak bisa saudara. Ada bagian-bagian yang perlu dibongkar sama Tuhan. Supaya kalau dibongkar itu dilihat masih miring. Oh dibenain lagi. Makanya kalau sedang renovasi, saudara bekerja sama dengan Tuhan itu yang baik. Dengar-dengaran sama Tuhan, jangan terus mau lari dari kenyataan sehingga renovasinya tidak selesai-selesai saudara. Nanti kalau hasilnya miring, hasilnya masih tidak sempurna, dibongkar lagi sama Tuhan. Capek tidak saudara? Hari ini nikmati aja. Yang penting saudara tahu bahwa ada kemenangan yang gilang gemilang, kita pasti bangun. Saudara tidak akan ambruk, orang dunia loh. Firman Tuhan berkata mereka akan rebah dan jatuh. Kita akan lihat hari-hari ini banyak orang dunia yang tidak punya pegangan Yesus akan rebah dan jatuh. Tapi buat saudara dan saya hari ini siap menghadapi kenyataan. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Saudara akan berdiri tegak, saudara akan bangun selama-lamanya. Amin, amin saudara. Yuk kita lihat pekerjaan Tuhan yang besar itu bagaimana. Kenapa kita tidak perlu takut, kita harus sukacita seperti pemazmur. Bersukacitalah dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu hari-hari ini. Mau masalah tambah buruk, mau keuanganmu tambah tipis, tetap bersukacita. Yang kedua, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ya, setelah itu satu firman selesai saudara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang membuat yang sekarang sedang tumbuh, yang sudah tumbuh, belumkah kau mengetahuinya? Ini pekerjaan Tuhan. Makanya hari ini, sesulit apapun, tidak usah mikir, ya apa ya cara pulih ya. Kalau lihat masa lalu, saya juga nyesel loh saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya dulu itu dicinta mati loh sama suami saya. Aduh Tuhan, rasanya gimana ya Tuhan. Kalau lihat hari ini, lihat waktu saya proses tahun-tahun yang lalu, saya mikir gini, kok bisa ya Tuhan. Kalau saya terus fokus kepada itu, saya tidak lihat pekerjaan Tuhan. Tapi siang ini firman berkata, lihat. Jangan lihat di masa lalu, mungkin 2 bulan yang lalu engkau masih punya rumah super mewah. Mobil masih banyak, hari ini sudah mulai berkurang. Depositomu, tabunganmu nilainya mulai berkurang. Sudah, tidak usah dilihat saudara, tidak usah disesali. Yang saudara tahu proses renovasi sedang jalan, memang tidak nyaman, ada yang hilang, ada yang rugi. Tapi setelah proses renovasi ini selesai, lihat Tuhan berkata, aku sedang membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Yang mustahil, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar. Tuhan sudah sediakan saat-saat ini. Saudara dan saya tidak melihat, tapi dia sudah menyediakannya. Makanya Tuhan berkata, lihat pekerjaanku. Aku sedang membuat perkara yang besar, keajaiban.
Apa yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, saat ini aku sudah sediakan. Ya, yang berikutnya apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hadapi kenyataan, padang gurun, padang belantara, hadapi. Siapa yang akan membuat jalan, siapa yang akan membuat sungai? Hanya Tuhan. Selama saudara hadapi kenyataan dengan sukacita dan saudara tetap andalkan Tuhan, percayalah hari ini saudara sedang menikmati sesuatu yang belum saudara lihat. Keajaibannya Tuhan, perkara Tuhan yang dahsyat, sesuatu sungai-sungai, jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, itu akan kita lewati. Amin saudara. Saudara hari ini jangan pernah lari dari kenyataan. Nggak usah menyalahkan keadaan, nggak usah lihat menyesalan karena lihat masa lalu, engkau hidup bermegah. Percuma kalau hidup bermegah, tapi Tuhan nggak berkenan atas hidupmu, semuanya sia-sia karena pintu surga akan tertutup. Hari ini bersyukur, walaupun direnovasi kenyamananmu terganggu, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting di akhir proses ada kenyamanan, ada sesuatu kebahagiaan kekal yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Tetap hadapi kenyataan padang gurun, tetap hadapi kenyataan padang belantara, karena bukan berakhir dengan sia-sia. Jangan lari dari padang gurun, jangan lari dari padang belantara, karena Tuhan sudah sediakan sungai-sungai. Tuhan akan membuka jalan di padang gurun, tidak selamanya saudara dan saya. Masa sih orang direnovasi terus-menerus? Enggak. Pasti ada sesuatu yang indah. Ketika indah, saudara cuma berpikir gini, aduh terima kasih loh Tuhan. Saya melihat cara Tuhan memulihkan hidup saya hari-hari ini. Saya cuma bilang thank you. Saya bilang Tuhan, kalau saya tidak melewati proses dulu, untung saya teriak-teriak tidak dijawab sama Tuhan. Kalau dijawab penyesalannya luar biasa. Hari ini saya bisa menguatkan banyak orang saudara. Dalam segala aspek, orang yang datang konseling sama saya hari ini bukan masalah rumah tangga, hutang saudara. Orang yang punya masalah beban berat semuanya. Saya punya kekuatan di area itu, cuman beda topik, beda subjek. Tapi dengan cara Tuhan yang sama mendidik saya melewati proses itu yang saya bagikan. Amin saudara. Yuk yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana rancangannya yang tidak terselami. Kita buka di Amsal 27 ayat 1. Ya. Amsal 27 ayat 1. Saudara punya rancangan hari ini sedang kacau balau. Karena saudara tak sadar. Tidak usah nyalakan hidupmu. Memang manusia itu terbatas. Hanya bisa memandang sejauh batas mata bisa melihat. Saudara bisa merancangkan, siapa yang tahu hari ini ngalami seperti ini, tidak ada yang tahu. Mungkin tahun lalu rancanganmu sukses semua sampai di akhir tahun 2019 semuanya berhasil. Tapi baru jalani 2 bulan, 3 bulan di tahun 2020 semuanya kayak membalik telapak tangan saudara. Semua rancangan kacau balau. Tidak usah menyesal. Tuhan tahu engkau itu manusia terbatas. Rancanganmu itu juga terbatas. Karena engkau tidak bisa tahu hari esok. Lihat ayat ini berkata, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Hari esok apa yang terjadi. Saudara dan saya tidak ada yang tahu. 1 jam ke depan tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan, bersama Tuhan kita melewati badai, kita melewati kenyataan hidup yang menyakitkan, kita melewati renovasi, kita akan menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang tidak terselami, yang secara luar biasa pasti akan saudara nikmati. Apa saudara yang pertama? Tuhan berkata, ya saya baca aja cepat. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah. Kenapa hari ini kita sukacita? Karena Tuhan sudah tahu arah hidupmu kemana. Apakah saya dalam keadaan rumah tangga yang kacau balau, Tuhan menentukan arah rumah tangga saya hancur? Tidak. Tuhan tetap tahu bahwa Tuhan bilang gini, kamu bisa memikir-mikirkan jalanmu. Tuhan kok jalannya kayak gini ya Tuhan? Duh sampai punya anak. Duh berdoa lagi punya anak. Tuhan kalau lihat jalan yang harus saya lewati redek Tuhan. Tapi Tuhan berkata siang ini, jalani. Jalani, jangan dipikiri. Itu loh tadi, kalau mau dipikir-pikir terus, saudara tidak bisa jalani nanti. Diem di tempat terpuruk. Tuhan bilang apa? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya.
Tapi Tuhan sudah tentukan arahnya. Hari ini tenang. Arah hidupmu pasti berhasil beruntung. Arah hidupmu pasti dibawa Tuhan naik jadi kepala bukan ekor. Karena saudara dan saya anak-anak yang dikasihi. Loh Bu Eli, tapi jalannya itu sulit loh Bu Eli. Ya itu rancanganmu. Itu kemampuan cara pandangmu yang terbatas sebagai manusia. Memang saya juga pikir seperti itu. Tidak mungkin loh Tuhan. Susah loh Tuhan. Lihatin jalan hidupku bertahun-tahun bukannya tambah baik loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, tenang. Aku loh sudah tahu arah hidupmu itu pasti tak bawa naik. Benar saudara. Saudara kalau lihat hidup saya arahnya buntung enggak? Semuanya sudah Tuhan tetapkan dari awal. Cuman masalahnya kita mau percaya enggak sama Injil? Kita mau percaya enggak, dengar-dengeran enggak apa kata Tuhan lewat Injil? Kalau saudara percaya hari ini, rancangan Tuhan karena Dia sudah menentukan arah hidupmu. Arah hidupmu akan dibawa pasti naik, berhasil, beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 19 ayat 21. Ya, yang berkata gini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hari ini rancanganmu kacau balau enggak masalah. Ada satu rancangan Tuhan yang akan terjadi setelah renovasi ini terjadi. Jangan mikirkan hari ini kacau balau. Tuhan bilang gini, hidupmu ditentukan apa keputusanku. Bukan keputusan suamimu. Bukan keputusan wanita itu. Gak usah takut. Kalaupun hari ini keputusan itu terlihat menjatuhkan hidupmu, gak usah takut. Karena aku sudah punya rancangan-rancangan yang tidak engkau terselami. Dan aku sudah ambil keputusan bahwa hidupmu setelah renovasiku selesai, engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan. Ada perkara supranatural terjadi atas hidupmu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, aku sudah sediakan hari ini. Itu yang terjadi. Amin saudara. Yang ketiga, Ayub berkata apa? Tuhan tahu jalan hidupku. Yang ketiga, Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Sementara saudara dan saya tidak tahu. Itu sebabnya hari ini 3 hal. Kita bersyukur, bersuka cita, menjalani kenyataan hidup. Jangan pernah lari. Seperti seorang pemazmur berkata, 3 hal yang menjadi kekuatan saudara dan saya hari ini. Ada karya tangan Tuhan. Amin. Dia selalu on time memberikan pertolongan yang membuat saudara tidak perlu takut hari ini. Jangan pernah lari dari padang gurun dan padang belantara. Amin saudara. Yang kedua, ada pekerjaan Tuhan yang besar di balik renovasi. Jangan pernah hari ini imanmu gugur hanya karena kenyataan yang makin bertambah buruk. Tidak perlu nyalakan keadaan. Jalani, jangan banyak dipikiri. Jalani saja bersama Tuhan. Amin. Hari ini ada pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara dan saya pasti ngalami kemenangan yang gilang gemilang. Tidak mungkin saudara ngalami kekalahan. Ya, saudara dan saya percayalah orang lain rebah jatuh. Saudara pasti akan berdiri tegak pada akhirnya. Amin saudara. Saudara dan saya hari ini kita akan menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang tidak terselami oleh akal pikiranmu, tapi Dia sudah rancangkan. Kenapa? Karena Dia yang menentukan arah hidupmu. Di akhir hidupmu bukan dunia, bukan masalahmu, bukan depositomu, bukan keuanganmu, bukan kesuksesanmu yang menentukan arah hidupmu, tetapi Tuhan yang sudah pegang arah hidupmu. Yang kedua, Tuhan yang akan memutuskan keputusan akhir atas hidupnya. Kalau Tuhan berkata, aku akan mencukupkan kebutuhan hidupmu menurut kekayaan kemuliaan, itu keputusan yang sedang dijalankan. Kalau Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, pada akhirnya keputusan itu yang pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya dari awal hingga akhir. Tidak perlu takut. Hidupnya Ayub di balik proses yang berat, dia menikmati 2 kali lipat, bahkan sampai pada keturunan yang keempat. Amin saudara. Ya, saudara mau hari ini jangan lari dari kenyataannya. Ibu-ibu khususnya yang lebay-lebay, yang sudah hidup serumah dengan suami yang menjengkelkan. Ya, mungkin bagi beberapa orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, hadapi. Hutang hadapi. Karena Tuhan lagi merenovasi hatimu. Kalau saudara kabur,
Kalau saudara kepingin lari dari kenyataan, berarti hatimu tidak siap diproses, direnovasi. Tapi Tuhan akan melihat ketika hatimu berkata, Tuhan ini loh hidupku, renovasi. Tidak apa-apa, aku tidak nyalakan suamiku. Aku tidak perlu nyalakan istriku, aku tidak perlu menyalakan keuanganku, aku tidak perlu menyalakan masa pandemi ini. Aku tahu bahwa Tuhan sedang punya kepentingan yang besar, supaya sebelum berakhir dunia ini sudah genap waktunya. Markus 1 ayat 19-15 yang berkata sudah genap waktunya. Hari ini hidupmu tidak bisa nyantai-nyantai lagi. Hidup harus siap diproses. Semua lagi ngalami renovasi. Orang fasik, orang benar lagi ngalami renovasi. Tapi percayalah bersama Tuhan, orang fasik akan rebah, jatuh. Saudara tetap akan bangun berdiri. Amin saudara. Saudara akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ya, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang gurun, ya sungai-sungai di padang belantara. Yuk ayat peneguhan yang terakhir. Ya, saudara banyak kesaksian ketika mereka hadapi kenyataan dan mereka melihat satu persatu renovasinya selesai. Makanya saya bilang satu pintu ditutup, banyak pintu. Ketika renovasi terjadi, walaupun tidak instan, tapi ketika itu Tuhan sedang membuka banyak-banyak pintu. Kenapa? Karena proses renovasi pasti membuat segala sesuatu jauh lebih baik. Tidak ada renovasinya Tuhan berakhir dengan sesuatu yang buruk, saudara. Yuk ayat peneguhan yang terakhir, ya. Mazmur 77 ayat 14-15. Ini ayat peneguhan, tinggal 7 menit. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Siang ini yang siap menghadapi kenyataan, ingat ya. Jalan Tuhan sedang terjadi, hidup kudus itu renovasi. Ya, dia cuma sedang merenovasi hidup saudara dan saya supaya saudara dan saya mengikuti jalannya Tuhan yang kudus. Tapi percayalah yang menyertai saudara, kitab Mazmur berkata, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban dan menyatakan kuasamu. Jangan lari dari kenyataan. Hari ini Tuhan sedang melakukan keajaiban-keajaibannya. Dan dia sedang menyatakan kuasanya yang besar atas hidup saudara dan saya. Selamat menjalani kenyataan. Jangan dilihat, jangan dipikiri. Tetap jalani dengan sukacita seperti pemazmur, karena saudara tidak berjalan sendiri. Proses renovasi jalan, tapi tangan karya Tuhan tetap menyertai. Ada pekerjaan Tuhan yang besar ya, saudara akan tercengang. Tuhan akan membuat keajaiban, sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan dia sudah sediakan. Ada jalan, ada sungai. Yang ketiga ada rancangan Tuhan, master plan dari awal. Dari semua proses dia punya rancangan yang sudah tidak pernah terselami dengan akal pikiranmu. Tapi dia sudah menentukan arah keputusannya dan dia tahu jalan hidupmu. Hari ini tetap semangat, ada keajaiban ya. Kita semua akan melihat keajaiban Tuhan. Hari-hari ini saya melihat banyak orang yang mulai bayar harga menikmati keajaiban Tuhan. Ada banyak WhatsApp yang saya terima, mereka yang tidak menyerah. Mereka berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saudara dan saya perlu mengalami hal ini. Jangan dari kata orang. Saudara dan saya harus mengalami Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Justru di saat kelemahanku lah, aku melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sempurna. Sehingga aku tidak gugur imanku hari ini. Aku justru bisa hidup jadi berkat di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus akan melakukan perkara besar hari ini. Pesan saya, terus nikmati. Nikmati aja proses ya. Kenyataan hidupmu itu kecil kok, kecil. Kecilnya kenapa? Lalu Tuhan sudah tahu kok arahnya. Tuhan sudah tahu kok keputusannya. Tuhan sudah tahu kok jalan hidupmu bakal seperti apa. Itu yang membuat saudara hari ini jangan pernah lari. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami menyerahkan
Hari ini firman menjadi kekuatan penopang buat kami. Kami tidak perlu takut menghadapi kenyataan. Walaupun tidak ada dasar berharap. Walaupun dunia berkata sulit, sukar, mana mungkin. Tapi kami tahu hari ini kami mau belajar seperti seorang pemazmur. Yang berkata, aku mau bersukacita di dalam pekerjaanmu Tuhan. Apa yang kau kerjakan, renovasi dalam hidupku, lanjutkan. Supaya aku mulai berkenan di hadapanmu secara luar biasa. Aku harus bersukacita karena ada karya tangan Tuhan yang besar. Ada pekerjaan perkara besar yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan saat ini ada rancangan-rancanganmu yang tidak terselami oleh akal pikiranku. Bahwa engkau sudah menyediakan yang terbaik hari ini. Engkau punya arah akhir yang menentukan segala-galanya. Keputusanmu yang akan terjadi dan engkau yang tahu jalan hidupku. Terima kasih Bapa. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan PHK, Tuhan buka terobosan berkat. Siang ini kami mau berkata, keajaibanmu terjadi Tuhan. Kuasamu dinyatakan. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan bahwa siang ini keajaibanmu terjadi. Kuasamu dinyatakan sehingga orang melihat betapa luar biasanya Tuhan yang menyertai setiap orang benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan masa-masa pandemi segera berakhir. Kami bersyukur bahwa kami sudah mulai mendengar ada yang namanya vaksin dan biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak pemerintah diberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin ya. Sampai ketemu di live hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap semangat, jangan lari dari kenyataan. Mulai hari ini menghadapi kenyataan yang buruk, sukacita. Kalau makin parah berarti renovasinya mau selesai ya. Saudara hari ini direnovasi sama Tuhan, tidak apa-apa. Nanti bakal sesuatu ada yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, God bless.